Apakah masalah politik sah dan secara etis boleh untuk dijadikan bahan candaan dalam pergelaran komedi? Maka jawabannya itu adalah boleh, harus, dan bahkan niscaya. Jadi yang menjadi komedi itu, yang menjadi objek komedi memang harus berhubungan dengan politik. Kenapa seperti itu? Kita lihat latar sejarahnya. Jadi begini Baraya, di Yunani kuno di zaman dulu ada dua jenis pergelaran. Yang pertama itu adalah komedi dan yang kedua itu adalah tragedi. Tragedi biasanya menjadi santapan kaum bangsawan. Sedangkan komedi itu dipaparkan lebih inklusif, terbuka untuk umum karena ini biasanya berbicara tentang realitas dalam masyarakat. Itu poinnya. Dan kemudian mari kita tunjukkan beberapa kriteria dari komedi. Yang pertama, membicarakan realitas yang terjadi pada masyarakat kecil non-bangsawan. Ini histori komedi ya. Kemudian yang kedua, pergelarannya terbuka dan inklusif. Kemudian karena membicarakan realitas masyarakat yang miskin, maka keabsurdan itu otomatis menjadi topik. Karena realitas masyarakat miskin itu kan absurd. Dan karena itulah maka komedi itu akan menceritakan secara otomatis hal-hal yang absurd. Dan karena realitas masyarakat miskin itu adalah absurd, maka komedi itu menjadi lucu gitu. Jadi kita tuh jangan bayangkan bahwa komedi itu pasti lucu. Kita tuh harus membayangkan bahwa kenapa komedi itu lucu, karena dia menceritakan tentang realitas masyarakat miskin, realitas masyarakat non-bangsawan yang biasanya emang absurd, dan dari situlah muncul kelucuannya. Jadi dalam hal ini kita harus memahami bahwa komedi itu gak sama dengan lawakan, gak sama dengan humor. Ya memang sama-sama bikin gelak tawa, tetapi gelak tawa yang dimaksud dalam sejarah komedi kuno itu adalah bahwa dia menceritakan realitas masyarakat yang absurd. Dan karena itu absurd, maka dia menjadi lucu, begitu ya. Nah, karena ia membicarakan realitas masyarakat yang absurd, maka ujungnya pasti kritikan terhadap pemerintah sebagai penyelenggara negara, sebagai pengayom bangsa. Jadi, kalau amanah bagi pemerintah adalah mengayomi rakyatnya, tetapi kemudian rakyatnya hidup dalam kelaparan, kemiskinan, ketidakberdayaan, dan bahkan ada dalam tengah-tengah ketakutan dan kesengsaraan, maka siapapun yang menceritakan penderitaan rakyat pasti akan mengarahkan kejelekan itu pada pemerintah.